Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Salmawati dengan NIM 22040450142. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar dengan program studi bimbingan dan konseling. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai komunikasi sebagai landasan dalam keterampilan konseling. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas apa itu keterampilan konseling. Jadi, keterampilan konseling adalah bentuk skill yang dimiliki oleh konselor atau guru dalam menerapkan praktek-praktek konseling. Adapun tujuan utama menggunakan keterampilan konseling, yaitu untuk membantu konseli mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength atau kekuatan batin agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri maupun orang lain. Selanjutnya yaitu keterampilan komunikasi konseling. Yang pertama yaitu penghampiran atau attending. Penghampiran merupakan keterampilan dasar dalam setiap proses konseling yang bersifat dialogis sebagai pembuka untuk memulai suatu komunikasi. Sebagai orang yang datang, klien juga bisa disebut dengan tamu yang wajib dihargai dan diterima dengan baik. Yang kedua yaitu empati. Empati adalah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien, merasa dan berpikir bersama klien, dan bukan untuk atau tentang klien. Empati diawali dengan simpati, yaitu kemampuan memahami perasaan, pikiran, keinginan, dan pengalaman klien. Kemudian yang ketiga yaitu refleksi. Refleksi adalah suatu jenis teknik konseling yang penting dalam hubungan konseling, yaitu sebagai upaya untuk menangkap perasaan, pikiran, dan pengalaman klien, kemudian merefleksikan kepada klien kembali. Yang keempat yaitu eksplorasi. Keterampilan eksplorasi adalah suatu keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Keterampilan ini penting karena dalam konseling terkadang klien menyimpan rahasia, menutup diri, dan diam 1000 bahasa, atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya secara terus terang. Yang kelima yaitu menangkap pesan utama, yaitu upaya konselor agar inti pembicaraan klien bisa ditangkap dan dibahasakan dengan sederhana, serta mudah dimengerti oleh klien. Oleh karena itu, calon konselor perlu dilatih untuk menangkap pesan utama klien atau bisa disebut juga dengan teknik paraphrasing. Yang keenam yaitu bertanya membuka percakapan. Keterampilan bertanya adalah suatu kemampuan pembimbing atau konselor mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada sesi konseling. Keterampilan ini penting dimiliki oleh setiap konselor. Yang ketujuh yaitu dorongan minimal. Klien sering tersendat dalam mengungkapkan emosinya. Hal ini disebabkan rasa tertekan yang kuat. Untuk memudahkan emosi itu keluar, maka teknik memberi dorongan minimal dapat dipergunakan oleh konselor. Yang kedelapan yaitu interpretasi. Keterampilan interpretasi merupakan upaya konselor mengulas pikiran, perasaan, dan pengalaman klien dengan merujuk kepada teori-teori. Sifat-sifat subjektif tidak boleh dimasukkan dalam interpretasi. Kemudian yang kesembilan atau yang terakhir yaitu mengarahkan. Mengarahkan adalah kemampuan konselor mengajak dan mengarahkan klien untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses konseling. Melalui keterampilan ini, konselor mengajak klien agar membuat sesuatu atau mengarahkan agar berbuat sesuatu. Adapun komponen-komponen dalam komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal terbagi atas bahasa, isi, volume, empasis, dan rate. Bahasa merupakan komponen paling penting,
dari komunikasi konseling. Antara konselor dan klien harus memiliki kesamaan bahasa yang digunakan agar memperlancar proses konseling. Yang kedua, isi. Isi dapat merujuk pada bidang topik yang dibicarakan antara konselor dan klien. Kemudian volume. Volume mengacu pada keras lembutnya suara. Konselor perlu mengungkapkan dengan suara yang cukup didengar, yang nyaman dan mudah dimengerti klien. Emphasis merupakan penekanan-penekanan pada saat berbicara. Kemudian rate. Rate atau kecepatan berbicara merupakan faktor dalam komunikasi verbal yang harus diperhatikan. Apakah konselor atau klien memiliki rate berbicara yang cepat atau lambat? Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh proses komunikasi konseling, yakni kurangnya pemahaman mengenai pembicaraan klien kepada konselor maupun sebaliknya. Selanjutnya, komunikasi nonverbal yang terbagi atas ekspresi wajah, gestur, dan kedekatan fisik. Ekspresi wajah yaitu pesan tubuh dapat disampaikan lewat ekspresi wajah. Melalui ekspresi wajah, konselor dapat menunjukkan bahwa dirinya bersikap empati atau siap sedia membantu klien. Kemudian yang kedua yaitu gestur. Gestur merupakan gerakan fisik yang dibingkai atau mengilustrasikan kata-kata yang datang sebelum, sesudah, maupun selama berbicara. Kemudian yang ketiga yaitu kedekatan fisik. Dalam berkomunikasi, terdapat derajat fisik yang dapat mengukur kedekatan seseorang dengan orang lain. Untuk hubungan konselor dan klien yang bisa jadi mereka baru bertemu satu sama lain, derajat kedekatan yang kecil dapat membuat satu sama lain merasa kurang nyaman. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya tentang komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.